semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai land ownership atau kepemilikan tanah. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 telah memberikan landasan bahwasannya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disebutkan juga dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA Nomor 5 Tahun 1960, kekuasaan negara adalah mengatur pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur mengenai hak pemerintah menguasai tanah yang termuat dalam Pasal 2 Ayat 2 tentang pengertian hak menguasai dari negara. Yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dan yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang telah diatur, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, di mana pendaftaran meliputi 1. Pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah, 2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut, yang ketiga pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Selanjutnya adalah hukum adat. Hukum adat sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak ulayat atau serangkaian wewenang yang milik masyarakat adat yang berhubungan dengan wilayahnya terhadap tanah. Yang selanjutnya adalah hak bumi putra. Hak bumi putra sendiri adalah milik pribumi yang bisa dimiliki komunal ataupun perorangan. Nah, yang selanjutnya adalah hukum barat. Hukum barat sendiri ada namanya hak eigendom atau hak menikmati suatu barang secara lebih luas dan berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya. Nah, yang selanjutnya ada hak evat atau hak kebenaran yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemerintah yang menikmati sepenuhnya akan tanah kepunyaan hak itu. Yang selanjutnya adalah hak ostal atau hak kemenangan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Nah, yang terakhir ada hak pakai, ada hak untuk memakai dari tanah itu atau hak pinjam pakai dengan meminjam lalu dipakai. Selanjutnya ada hak atas tanah sesuai dengan pasal 4, yaitu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak tertera. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas suatu tanah. Kemudian hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Kemudian ada hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ada hak sewa untuk bangunan. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah. Berdasarkan asal tanah, hak atas tanah dibagi menjadi dua, yaitu ada hak atas tanah yang bersifat primer dan hak atas tanah yang bersifat sekunder. Setelah mengenal jenis-jenis hak atas tanah, maka kita selanjutnya perlu mempelajari tentang konversi. Konversi dalam pembahasan kita kali ini ada 3, yaitu konversi eigendom, konversi erpat, dan konversi tanah milik adat. Yang pertama adalah konversi eigendom. Pada tabel ini bisa dilihat jenis hak atas tanah eigendom dikonversi menjadi hak milik, HGB, atau hak pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini yang menjadi acuan adalah PMTA nomor 2 tahun 1960. Selanjutnya adalah konversi erpat, yang konversinya menjadi hak guna usaha. Kemudian yang terakhir yaitu konversi hak tanah milik adat. Apabila penilaian buktinya lengkap atau tidak lengkap, maka panitia memutuskan untuk dikonversi menjadi hak milik. Sedangkan apabila bukti penguasaan tidak ada, maka tidak diakui sebagai hak milik. Nah, sekian video yang singkat yang bisa kami paparkan. Semoga bisa menambah wawasan para pemirsa. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.